Sebahagian mereka meletakkan sedekah di hadapan orang fakir dan tegak berdiri di hadapannya, meminta kiranya fakir itu bersedia menerima sedekahnya. Sehingga ia berada dalam bentuk orang yang meminta, di samping ia merasa tidak senang kalau sedekahnya ditolak. Sebahagian mereka membuka tangannya, supaya fakir itu mengambil dari tangannya dan tangan si fakir menjadi di atas. Aisyah dan Ummu Salmah apabila mengirimkan sesuatu pemberian kepada orang fakir, mengatakan kepada utusan yang membawa kiriman itu, hafalkanlah doa yang dibacakan fakir itu. Kemudian, keduanya membalas seperti doa yang dibacakan si fakir seraya mengatakan, dengan demikian, ikhlaslah sedekah kami bagi kami. Mereka sebetulnya tidak mengharapkan doa, karena itu menyerupai pembalasan. Dari itu, mereka membalas doa yang dibacakan si fakir, dengan doa yang seperti itu pula. Begitulah diperbuat oleh Umar bin Al-Khattab dan anaknya Abdullah. Dan begitu pula lah orang-orang yang menitik beratkan perhatiannya pada hati, mengobati hatinya. Dan tak adalah obatnya dari segi zahir, selain dari segala amal perbuatan ini, yang menunjukkan kepada kehinaan, kerendahan diri dan menerima nikmat Allah Ta'ala. Dan dari segi batin, ialah segala pengetahuan ilmu mengenal Allah Ta'ala, yang telah kami sebutkan itu. Ini, dari segi amal perbuatan. Dan yang itu dahulu, dari segi ilmu pengetahuan. Dan tidaklah hati itu diobati, selain dengan obat ilmu dan amal. Syarat ini dari zakat, adalah sejalan dengan jalannya khusyuk dari salat. Hal itu, dibuktikan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah bagi manusia dari salatnya, selain daripada apa yang dipahaminya. Dan ini, adalah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima Allah sedekah orang yang membangkit-bangkitkan, dan seperti firman Allah, Azza wa Jalla, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan al-mani, menyebut-nyebutkan, dan al-azza, menyakitkan. S2 Al-Baqarah ayat 264. Adapun fatwa ulama fikih, dengan jadinya zakat itu menjadi zakat dan terlepasnya tanggung jawab dengan penyerahan yang seperti itu, tanpa syarat yang kami sebutkan, adalah berdasarkan hadits lain, yang sudah kami tunjukkan pengertiannya dalam kitab salat dahulu. Tugas ke-6, hendaklah dipandangnya pemberian itu kecil saja. Karena, kalau dipandangnya besar, maka timbullah kebanggaan di dalam hatinya. Dan sifat kebanggaan itu, termasuk sifat yang membinasakan. Dan itu membatalkan segala amal perbuatan. Berfirman Allah Ta'ala, dan di hari perang Hunain, ketika kamu membanggakan diri karena banyak jumlahnya, tetapi jumlah yang banyak itu, tidak menolong kepada kamu sedikitpun. S9 Taubah ayat 25. Dan ada yang mengatakan bahwa taat, kalau dipandang kecil, maka besarlah dia pada sisi Allah Ta'ala. Dan maksiat kalau dipandang besar, maka kecillah dia pada sisi Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan, bahwa perbuatan baik, tidak akan sempurna, selain dengan 3 perkara, memandangnya kecil, menyegerakannya dan menutupkannya. Dan tidaklah memandangnya besar itu, dinamakan al-mani, menyebut-nyebut, dan al-azza, menyakitkan. Karena kalau diserahkannya hartanya kepada pembangunan masjid atau langgar, niscaya mungkinlah di situ memandangnya besar dan tidak mungkin al-mani, menyebut-nyebut, dan al-azza, menyakitkan. Tetapi membanggakan diri dan memandang amalan itu besar, berlaku dalam segala ibadah. Dan obatnya, ialah ilmu dan amal. Adapun ilmu, yaitu ia mengetahui bahwa 1/10 atau 1/40, adalah sedikit dari yang banyak.
Dan dia telah merasa puas bagi dirinya, dengan pemberian di tingkat yang paling rendah itu, sebagaimana telah kami sebutkan pada pemahaman yang wajib dahulu. Dari itu, wajarlah ia merasa malu dari pemberian yang demikian. Bagaimanakah kiranya, ia memandang besar. Kalau naiklah ia ke derajat yang lebih tinggi, lalu memberikan semua hartanya ataupun sebahagian besar daripadanya, maka hendaklah ia memperhatikan bahwa dari manakah harta itu datang dan kemanakah hendak digunakannya. Harta itu adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Allah boleh menyebut-nyebutkannya karena telah menganugerahkannya kepada seseorang dan memberikan taufik kepada orang itu untuk menyerahkannya. Maka mengapakah ia membesar-besarkan pemberiannya pada hak Allah Ta'ala, akan sesuatu yang sebetulnya kepunyaan Allah Ta'ala? Kalau keadaannya menghendaki bahwa ia memandang ke akhirat dan memberikannya untuk memperoleh pahala, maka mengapakah ia membesar-besarkan pemberian yang ditumbuhkannya pahala yang berlipat ganda? Adapun amal, maka ia memberikan harta itu sebagai pemberian karena malu dari kekikiran, dengan menahan sisa hartanya daripada Allah Azza wa Jalla. Maka adalah sifatnya, merasa enggan dan malu, seperti sifat orang yang diminta mengembalikan barang simpanan yang ada padanya. Maka ditahannya setengah dan dikembalikannya setengah, sedang harta seluruhnya adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Menyerahkan seluruhnya adalah lebih disukai Allah SWT. Sesungguhnya Allah tidak menyuruhkan hambanya dengan demikian, karena menyusahkan bagi hamba itu, lantaran kekikirannya, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala, maka didesakan Allah akan kamu, niscaya kamu akan kikir. S47 Muhammad ayat 37. Tugas ketujuh, bahwa dipilihnya daripada hartanya yang paling baik, yang paling disayanginya, yang paling mulia dan yang paling cantik. Karena Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima melainkan yang baik. Apabila yang dikeluarkan untuk sedekah itu, dari harta yang diragukan halalnya, harta syubhat, maka kadang-kadang harta itu bukan miliknya secara mutlak. Sehingga tidaklah harta itu menjadi sebagaimana yang diharapkan. Tersebut pada hadits yang diriwayatkan Aban dari Anas bin Malik, amat baiklah kiranya bagi seorang hamba yang mengeluarkan untuk sedekah dari harta yang diusahakannya, tidak dari kemaksiatan. Apabila yang dikeluarkan itu tidak daripada harta yang baik, maka itu adalah setengah daripada kurang adab, kurang sopan. Karena mungkin ditahannya yang baik untuk dirinya sendiri atau untuk hambanya atau untuk keluarganya. Jadi ia lebih memilih dan mementingkan orang lain daripada Allah Ta'ala. Kalau diperbuatnya demikian terhadap tamunya, disuguhkannya makanan yang paling buruk kepada tamu itu di rumahnya, maka sesungguhnya ia menyesatkan dadanya dengan yang demikian. Demikianlah kiranya, kalau ada pandangannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau pandangannya kepada dirinya sendiri dan pahalanya di akhirat, maka tidaklah namanya berakal, orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan tidaklah harta itu menjadi kepunyaannya, selain daripada apa yang telah disedekahkannya. Maka itulah yang kekal. Atau apa yang telah dimakannya, maka itulah yang binasa. Dan apa yang dimakannya adalah menunaikan hajat hidup yang sekarang. Maka tidaklah termasuk berakal orang yang memperhatikan semata-mata kepada masa dekat dan meninggalkan penyimpanan untuk masa depan. Berfirman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, keluarkanlah sebahagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi, dan janganlah kamu pilihkan yang buruk-buruk diantaranya yang akan kamu nafkahkan,
sedangkan kamu sendiri tak mau mengambilnya kalau diberikan kepada kamu, melainkan dengan memicingkan mata. S2 Al-Baqarah ayat 267. Artinya, kamu tidak mengambilnya, kecuali dengan merasa benci dan malu. Itulah artinya memicingkan mata. Maka tidaklah kamu memilihkan Tuhanmu dengan demikian. Pada hadits tersebut, didahulukan oleh sedirham, akan 100.000 dirham. Yaitu dengan dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya, yang paling halal dan yang paling baik. Maka keluarlah yang demikian itu dengan kerelaan dan kegembiraan memberikannya. Kadang-kadang dikeluarkannya 100.000 dirham daripada hartanya yang tidak disukainya. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa dia tidak mengutamakan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang dikasihinya. Dengan sebab yang demikianlah, maka dicacikan oleh Allah suatu golongan yang menjadikan untuk Allah apa yang tidak disukai mereka. Berfirman Allah Ta'ala, dan mereka hubungkan dengan Allah apa-apa yang tidak mereka sukai untuk diri mereka, dan lidah mereka menceritakan kepalsuan, bahwa mereka akan mendapat kebaikan tidak. Sebahagian ahli bacaan Al-Quran, ahli qiraat, berhenti wakaf pada kata-kata, tidak itu, untuk membohongi mereka, kemudian memulai lagi dan menyambung, sesungguhnya untuk mereka adalah neraka. S16 An-Nahl ayat 62. Artinya, sesungguhnya bagi mereka neraka, karena mereka jadikan bagi Allah apa yang tidak mereka sukai. Tugas ke-8, hendaklah dicari untuk menerima sedekahnya, orang yang menjadi suci sedekahnya dengan orang itu. Dan tidak dicukupkan saja, asal orang itu termasuk dalam golongan yang 8. Karena dalam keseluruhan golongan yang 8 itu, terdapat sifat-sifat tertentu. Maka hendaklah diperhatikannya sifat-sifat yang tertentu itu, yaitu 6 perkara. Hendaklah dicarikan orang-orang yang takwa, yang berpaling dari dunia, menjuruskan hidupnya untuk perniagaan akhirat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau makan selain dari makanan orang yang bertakwa, dan janganlah dimakan makanan engkau selain oleh orang yang bertakwa. Inilah kiranya, karena orang yang bertakwa itu dapat meminta pertolongan kepada takwa. Maka adalah Anda bersama-sama dengan dia dalam mengerjakan taat, disebabkan Anda memberikan pertolongan kepadanya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah makananmu kepada orang-orang yang takwa dan tujukanlah perbuatan baikmu kepada orang-orang mukmin. Dan pada riwayat yang lain, tersebut, tambahkanlah makananmu kepada orang yang engkau kasihi pada jalan Allah Ta'ala. Adalah sebahagian ulama, mengutamakan makanannya kepada orang-orang sufi yang fakir, tidak kepada orang lain. Lalu orang bertanya kepadanya, kalau Tuan ratakan pemberian Tuan itu kepada semua orang fakir, tentulah lebih baik. Ulama itu menjawab, tidak. Cita-cita dari fakir yang sufi itu adalah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Kalau datanglah kepapaan kepada mereka, niscaya hancurlah cita-cita seseorang mereka. Dari itu, aku lebih menyukai mengembalikan cita-cita seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, daripada memberikan kepada 1000 orang yang cita-citanya duniawi. Ucapan yang di atas ini disampaikan orang kepada Junaid, maka diterimanya dengan baik, seraya mengatakan, yang mengucapkan kata-kata ini adalah salah seorang daripada aulia Allah Ta'ala. Seterusnya Junaid mengatakan, belum pernah aku mendengar sejak dahulu perkataan yang lebih baik daripada ini. Kemudian, diceritakan bahwa ulama yang mengucapkan kata-kata di atas tadi, rusak keadaan perniagaannya.
Ia bercita-cita meninggalkan tokonya, lalu Junaid mengirimkan bantuan harta kepadanya dan berpesan, "Jadikanlah harta ini modalmu. Janganlah engkau tinggalkan toko itu, karena berniaga tidaklah mendatangkan melarat bagi orang yang seperti engkau." Ulama itu adalah penjual sayur-sayuran, tidak mau mengambil pembayaran dari orang-orang fakir yang membeli padanya. Hendaklah orang yang dikhususkan diberikan itu dari ahli ilmu khususnya. Karena yang demikian adalah menolong orang itu kepada ilmu. Dan ilmu adalah ibadah yang paling mulia, manakala benar niat padanya. Adalah Ibnul Mubarak mengkhususkan pemberiannya kepada ahli ilmu, lalu orang bertanya kepadanya, "Mengapakah tidak Tuan ratakan pemberian itu?" Ia menjawab, "Aku tidak mengenal sesudah derajat kenabian, yang lebih utama daripada derajat alim ulama. Apabila hati salah seorang ulama terganggu dengan sesuatu keperluan, maka tidaklah tercurah hatinya itu kepada ilmu dan tidak lagi menerima orang untuk belajar. Dari itu, berusaha mencurahkan hati mereka kepada ilmu, adalah lebih utama. Hendaklah orang yang diberikan itu, orang yang benar takwanya dan ilmunya dengan keesan ketauhidan. Ketauhidan itu, ialah apabila ia menerima pemberian lalu memujikan Allah, mensyukurinya dan memandang bahwa nikmat itu daripadanya. Dan ia tidak memandang kepada perantaraan si pemberi. Inilah kesyukuran hamba yang sebaik-baiknya kepada Allah, yaitu memandang bahwa nikmat itu semuanya adalah daripadanya. Dalam wasiat Luqman kepada puteranya, tersebut, "Janganlah engkau adakan di antara engkau dan Allah, pemberi nikmat yang lain dan engkau hitung nikmat dari orang lain itu kepada engkau sebagai hutang. Dan barang siapa mensyukuri selain kepada Allah, maka dia seolah-olah tidak mengenal yang memberikan nikmat itu. Dan tidak meyakini bahwa orang perantaraan itu adalah terpaksa diperuntukkan untuk memberi dengan penunjukan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala telah menguasakan kepadanya faktor-faktor untuk berbuat dan memudahkan sebab-sebab untuk berbuat. Lalu orang itu memberikan dan dia itu terpaksa. Kalau ia menolak, tidak mau memberikannya, maka ia tidak sanggup, setelah dicurahkan Allah ke dalam hatinya, bahwa kemuslihatan agamanya dan dunianya adalah pada perbuatan itu. Manakala penggerak sudah kuat, niscaya mengharuskan yang demikian, akan keteguhan kemauan dan kebangkitan kesanggupan. Dan tidak hamba itu, sanggup menentang penggerak yang kuat, yang tak ada keraguan lagi padanya. Allah Azza wa Jalla jua yang menjadikan penggerak-penggerak itu dan membangkitkannya, menghilangkan kelemahan dan kesangsian daripadanya. Menentukan kesanggupan untuk bangun, menurut yang dikehendaki penggerak-penggerak itu. Siapa yang meyakini akan ini, niscaya tidak ada baginya pandangan selain kepada yang menyebabkan sebab-sebab itu. Keyakinan seperti hamba ini adalah lebih bermanfaat bagi si pemberi, daripada pujian dan ucapan syukur dari orang lain. Maka yang demikian itu, adalah gerakan lidah, pada kebanyakan hal, yang sedikit faedahnya. Dan memberi pertolongan kepada seumpama hamba yang berkisan ini, tidaklah sia-sia. Adapun orang yang memuji dengan pemberian dan mendoakan dengan kebajikan, maka akan mencaci bila tidak diberikan lagi dan akan mendoakan dengan kejahatan, ketika disakitkan hatinya. Dan hal ikhwalnya, adalah berlebih kurang. Diriwayatkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pemberian kepada sebahagian orang fakir dan mengatakan kepada utusan yang membawa pemberian itu, "Hafalkanlah apa yang diucapkan fakir itu." Tatkala fakir menerimanya, lalu mengucapkan,
segala pujian bagi Allah yang tidak lupa akan siapa yang mengingatinya dan tidak menyia-nyiakan akan siapa yang mensyukurinya. Kemudian fakir itu menyambung lagi, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak melupakan si Anu," maksudnya dirinya sendiri, "maka jadikanlah si Anu tidak melupakan Engkau." Ia maksudkan dengan si Anu dirinya sendiri. Utusan itu menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang didengarnya, maka amat gembiralah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Aku tahu, memang ia mengucapkan yang demikian." Lihatlah betapa perhatiannya, hanya tertuju kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki, "Bertaubatlah." Maka menjawab laki-laki itu, "Aku bertaubat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan tidak aku bertaubat kepada Muhammad." Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Diperkenalkan kebenaran kepada ahlinya." Tatkala turun ayat suci yang menerangkan terlepasnya Aisyah daripada berita palsu, maka berkata Abu Bakar kepada Aisyah, "Bangunlah dan peluklah kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka menjawab Aisyah, "Demi Allah, aku tidak mau dan aku tidak memujikan selain Allah." Lalu menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Biarkanlah dia, wahai Abu Bakar." Pada riwayat lain, tersebut bahwa Aisyah berkata kepada Abu Bakar, "Dengan memujikan Allah, tidak dengan memujikan engkau dan sahabat engkau." Maka Rasulullah tidak membantah yang demikian, sedang wahyu itu sampai kepada Aisyah dengan perantaraan lisan Rasulullah. Memandang segala sesuatu selain daripada Allah adalah sifat orang-orang kafir. Berfirman Allah Ta'ala, ketika disebut Allah saja sendirian, amatlah kesal hati orang-orang yang tiada mempercayai hari kemudian itu. Tetapi ketika disebut berhala-berhala lain dari Tuhan, lihatlah mereka amat gembira. S39 As-Sumar ayat 45. Dan siapa yang tiada bersih batinnya, daripada melihat perantara-perantara, kecuali dari segi sebagai perantara saja, maka seakan-akan ia tiada terlepas batinnya daripada syirik yang tersembunyi. Hendaklah kiranya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala, pada membersihkan keesaannya dari segala kotoran dan campuran syirik. Hendaklah orang yang diberikan itu, menutup dan menyembunyikan hajat keperluannya. Tidak membanyakkan cerita dan pengaduan. Atau ada dia orang yang berpribadi, sebahagian dari orang yang telah hilang nikmat dari tangannya dan masih tetap adat kebiasaannya yang baik, di mana ia meneruskan kehidupannya dalam pakaian keelokan. Berfirman Allah Ta'ala, orang yang tidak tahu, mengira bahwa mereka masih kaya, karena suci jiwanya tidak mau minta-minta kamu kenal mereka dengan tanda-tandanya. Mereka tidak mau meminta pada orang berulang-ulang. S2 Al-Baqarah ayat 273. Artinya, mereka tiada berulang-ulang meminta, karena mereka adalah orang-orang kaya dengan keyakinan dan orang-orang mulia dengan kesabaran. Dan ini, seyogialah dicari dengan memeriksa dari ahli-ahli agama pada tiap-tiap tempat. Dan menyelidiki tentang batin keadaan dari ahli-ahli kebajikan dan keelokan. Maka pahala menyerahkan pemberian yang baik kepada mereka, adalah berlipat ganda daripada menyerahkan kepada orang-orang yang berterang-terangan meminta. Hendaklah ada orang yang diberikan itu, berkeluarga banyak atau terkurung disebabkan karena sakit ataupun sebab-sebab yang lain. Maka terdapatlah pada orang yang tersebut tadi, maksud daripada firman Allah, Azza wa Jalla, berikanlah sedekah itu untuk orang-orang fakir, yang terkepung di jalan Allah.
S2 Al-Baqarah ayat 273. Artinya, mereka tertahan pada jalan akhirat, disebabkan penyakit atau kesempitan hidup atau perbaikan hati. Mereka tidak sanggup berjalan keliling negeri, karena mereka terpotong sayap dan terikat kaki dan tangannya. Dengan sebab-sebab inilah Umar memberikan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keputusan belanja 10 ekor kambing dan lebih dari itu. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan sesuatu pemberian menurut banyak keluarga. Ditanyakan Umar tentang bencana yang sungguh-sungguh, maka menjawab Umar, banyak keluarga dan sedikit harta. Hendaklah ada yang menerima itu, sebahagian dari keluarga dan famili pihak ibu, maka jadilah itu sedekah dan silaturahmi. Dan pada silaturahmi itu, terdapat pahala yang tidak terhingga. Berkata Ali, adalah lebih aku sukai menyambungkan silaturahmi seseorang daripada saudaraku dengan 1 dirham, daripada bersedekah dengan 20 dirham. Dan menyambung silaturahmi dengan 20 dirham, adalah lebih aku sukai daripada bersedekah sebanyak 100 dirham. Dan menyambung silaturahmi dengan 100 dirham, lebih aku sukai daripada aku merdekakan seorang budak. Teman-teman dan juga saudara-saudara pada jalan kebajikan, didahulukan dari segala orang yang berilmu pengetahuan, sebagaimana didahulukan kaum keluarga dari orang-orang asing yang bukan keluarga. Maka hendaklah dijaga yang halus-halus ini. Inilah sifat-sifat yang diminta dan masing-masing sifat itu mempunyai tingkat. Maka seyogyalah dicari tingkat yang tertinggi. Kalau diperoleh orang yang mengumpulkan sejumlah dari sifat-sifat ini, maka adalah itu suatu simpanan besar dan rampasan agung. Manakala berusaha sungguh-sungguh yang demikian dan benar tidak salah, maka ia memperoleh 2 pahala. Dan jika salah, maka ia memperoleh 1 pahala. Salah satu dari kedua pahalanya, pada sekarang juga, yaitu mensucikan dirinya dari sifat kikir dan menguatkan cinta kepada Allah dalam hatinya dan kesungguhannya mentaati Allah. Dan sifat-sifat inilah yang menguatkan dalam hatinya, lalu merindukannya berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Pahala kedua, ialah yang kembali kepadanya, daripada faedah doa dan cita-cita yang baik dari yang menerima zakat. Hati orang-orang baik itu, mempunyai bekas sekarang dan di akhirat nanti. Kalau benarlah ia, maka berhasillah 2 pahala. Dan kalau salah, maka berhasil pahala pertama, tidak pahala kedua. Maka dengan ini, berlipat gandalah pahala orang yang memperoleh kebenaran pada berijtihad, adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang di sini dan pada tempat-tempat yang lain. Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam. Pasal ketiga, tentang orang yang menerima zakat, sebab-sebab ia berhak menerimanya dan tugas-tugas penerimaan. Penjelasan, sebab-sebab berhak menerima zakat. Ketahuilah, bahwa tiada berhak menerima zakat, selain orang merdeka, muslim, tidak keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib, bersifat dengan salah satu dari sifat 8 yang tersebut dalam kitab Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Dan tidaklah zakat itu diserahkan kepada orang kafir, hamba sahaya, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Adapun anak kecil dan orang gila, maka boleh diserahkan zakat kepadanya, apabila diterima oleh walinya. Marilah sekarang, kami sebutkan sifat-sifat dari golongan 8 itu. Golongan pertama, orang fakir.
Orang fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha. Kalau ia mempunyai makanan yang mencukupi sehari dan pakaian untuk dipakainya sekarang, maka tidaklah ia orang fakir, tetapi orang miskin. Kalau ia mempunyai makanan untuk mencukupi setengah hari, maka dia itu orang fakir. Kalau ia mempunyai kemeja panjang dan tidak mempunyai sapu tangan, alas kaki dan celana, sedang harga kemeja panjang itu tidak mencukupi untuk semua yang tadi, menurut yang layak bagi orang fakir, maka dia itu orang fakir namanya. Karena dia sekarang tidak mempunyai apa yang diperlukannya dan apa yang tidak disanggupinya. Maka tidak seyogialah disyaratkan pada fakir itu, bahwa ia tidak mempunyai pakaian selain dari penutup aurat, karena syarat yang demikian itu adalah berlebih-lebihan. Biasanya tidak diperoleh orang yang seperti itu, dan tidaklah keluar dari nama fakir, karena ia biasa meminta-minta. Maka tidaklah meminta-minta itu dinamakan usaha. Kecuali ia sanggup berusaha, maka dengan ini ia dikeluarkan dari nama fakir. Kalau sanggup ia berusaha dengan sesuatu perkakas, maka dia itu fakir, dan boleh dibelikan untuknya perkakas itu. Kalau sanggup ia berusaha yang tidak layak dengan kepribadiannya dan dengan keadaan orang yang seperti dia, maka itu fakir namanya. Kalau ia sedang belajar dan terhalang dari belajar dengan berusaha, maka dia itu fakir dan tidak dikira kesanggupannya bekerja. Kalau ia seorang yang beribadah, yang dihalangi oleh berusaha itu, daripada segala tugas ibadah dan wirid-wirid waktunya, maka hendaklah ia berusaha. Karena berusaha adalah lebih utama daripada beribadah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari yang halal adalah fardu sesudah mengerjakan yang fardu. Dimaksudkan dengan mencari halal itu, ialah bekerja mencari perbelanjaan. Berkata Umar, berusaha pada harta yang diragukan halalnya, harta syubhat, adalah lebih baik daripada meminta-minta. Kalau ia berkecukupan dengan perongkosan dari orang tuanya atau dari orang yang wajib menanggung perbelanjaannya, maka ini adalah lebih mudah daripada berusaha. Maka tidaklah ia dinamakan fakir. Golongan kedua, orang miskin. Orang miskin ialah orang yang tidak mencukupi uang masuknya untuk uang keluarnya. Kadang-kadang orang yang mempunyai 1000 dirham dinamakan miskin dan kadang-kadang orang yang tidak mempunyai selain dari sebuah kapak dan sehelai tali dinamakan kaya. Sebuah gubuk kecil yang ditempatinya dan sehelai kain yang menutupkan tubuhnya sekedar perlu, tidaklah menghilangkan nama miskinnya. Demikian juga, perabot rumah, yakni yang diperlukan dan yang layak baginya. Begitu pula kitab-kitab fikih, tidaklah melepaskan dia daripada nama miskin. Apabila tidak dimilikinya, selain dari kitab-kitab, maka tidaklah wajib atasnya zakat fitrah. Karena kitab itu disamakan hukumnya dengan kain dan perabot rumah, karena diperlukan kepadanya. Tetapi, seyogialah diperhatikan sungguh-sungguh tentang keperluan kepada kitab ini. Kitab adalah diperlukan karena 3 macam maksud, yaitu, untuk mengajar, untuk mengambil faedah daripada isinya dan untuk memperoleh kesenangan dengan membacanya untuk penghibur. Adapun keperluan untuk memperoleh kesenangan dengan membaca buku-buku itu, maka tidak masuk kiraan. Seperti menyimpan buku-buku syair, sejarah dari berita-berita lama dan sebagainya, yang tidak bermanfaat di akhirat dan tidak berlaku di dunia ini, selain untuk perintang waktu dan penghibur. Buku yang semacam ini dijual untuk membayar kafarat dan zakat fitrah. Dan dilarang menamakan miskin orang yang mempunyainya.
Adapun keperluan mengajar, kalau mengajar itu untuk usaha mencari perbelanjaan, seperti juru nasihat, pengajar dan pemberi pelajaran dengan memperoleh balasan jerih payah, maka buku-buku itu adalah perkakasnya. Tidak boleh dijual untuk pembayar fitrah, seperti alat perkakas tukang jahit dan tukang-tukang yang lain. Kalau dipakainya buku-buku itu untuk mengajar buat menegakkan fardu kifayah, jika ada satu orang yang mengerjakannya maka selesai urusan itu, maka buku-buku tersebut tidak dijual dan tidak mencabutkan dia dari nama miskin, karena itu adalah keperluan yang penting. Adapun keperluan untuk memperoleh faedah daripadanya isinya dan untuk belajar daripadanya, seperti menyimpan buku-buku kesehatan untuk mengobati diri sendiri atau kitab nasihat, untuk dibaca sendiri dan untuk memperoleh pengajaran dengan isinya, maka kalau dalam negeri itu adalah dokter dan juru nasihat, niscaya buku-buku itu tidak begitu penting baginya. Kalau tidak ada, maka benarlah dia memerlukan kepada buku itu. Kadang-kadang, dia tidak memerlukan membaca buku tersebut, kecuali sesudah beberapa lama kemudian. Maka seyogyanya dipastikan masa memerlukan kepadanya. Yang lebih dekat kepada kebenaran, hendaklah dikatakan, bahwa manakala tidak diperlukan kepadanya dalam setahun, maka adalah buku itu tidak penting baginya. Sesungguhnya, siapa yang berlebih dari makanan harinya sesuatu, niscaya wajiblah ia mengeluarkan fitrah. Apabila makanan kita taksirkan mencukupi untuk sehari, maka keperluan perabot rumah tangga dan pakaian di badan, selayaknya lah ditaksir untuk setahun. Dari itu, tidak dijual pakaian musim panas pada musim dingin. Dan buku-buku adalah serupa dengan pakaian dan perabot rumah tangga. Kadang-kadang ia mempunyai dari semacam buku 2 buah, maka tidaklah memerlukan kepada salah satu daripada keduanya. Kalau ia mengatakan, yang satu lebih benar dan yang satu lagi lebih baik, aku memerlukan kepada kedua-duanya, maka kami menjawab, cukupkanlah dengan yang lebih benar, jualkanlah yang lebih baik dan tinggalkanlah penghiburan dan kemewahan. Kalau ada 2 macam buku dari satu ilmu pengetahuan, yang satu secara luas dan yang satu lagi secara singkat, maka kalau maksudnya untuk memperoleh faedah, maka hendaklah dicukupkannya dengan yang secara luas. Dan kalau maksudnya untuk memberi pelajaran, maka berhajatlah ia kepada kedua-duanya, karena masing-masing ada faedahnya, yang tidak terdapat pada yang lain. Contoh-contoh untuk gambaran-gambaran yang serupa ini, tidaklah terhingga banyaknya dan tidak dibentangkan dalam ilmu fikih. Dan kami bentangkan di sini, adalah karena merata bahayanya dan menjaga dengan kebagusan pandangan ini kepada yang lain. Sesungguhnya menyelidiki secara mendalam, gambaran-gambaran itu adalah tidak mungkin. Karena seperti pandangan ini mengenai perabot rumah adalah melampaui tentang ukurannya, bilangannya dan macamnya. Dan mengenai pakaian di badan dan di rumah, tentang luasnya dan sempitnya. Dan tidaklah hal-hal ini mempunyai batas tertentu. Tetapi ulama fikih berusaha benar-benar tentang itu dengan buah pikirannya dan ia mendekatkan kepada pembatasan-pembatasan itu dengan pendapat yang dikemukakannya. Dan dihadapinya bahaya syubhat diragukan dalam hal tersebut. Orang wara mengambil dengan berhati-hati dan meninggalkan apa yang meragukannya kepada yang tidak meragukannya. Tingkat-tingkat menengah yang menyulitkan, di antara segi-segi yang nyata-nyata bertentangan, adalah amat banyak. Dan tidaklah terlepas daripadanya, selain dengan berhati-hati. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Golongan ketiga, yang bekerja pada zakat amil. Mereka adalah para pekerja yang mengumpulkan zakat,
selain dari khalifah kepala pemerintahan dan katli hakim. Dan termasuk dalam golongan amil zakat, orang yang mengamat-amati zakat, penulis urusan zakat, orang yang mengurus supaya zakat itu dilaksanakan dengan sempurna, penjaga zakat dan pengangkut zakat. Masing-masing mereka tidak dilebihkan upahnya dari upah yang layak. Kalau berlebih sesuatu harga dari yang diserahkan kepada amil itu, dari upahnya yang layak, maka yang berlebih itu dikembalikan untuk diserahkan kepada golongan penerima zakat yang lain. Dan kalau berkurang, maka dicukupkan dari harta kepentingan umum. Golongan keempat, orang mualaf, orang yang ditarik hatinya kepada Islam, yaitu orang-orang yang terkemuka yang telah memeluk agama Islam, di mana mereka berpengaruh dalam kaumnya. Dan dengan menyerahkan zakat kepada mereka, membawa mereka tetap di dalam agama Islam dan menarik hati orang-orang yang setaraf dan pengikut-pengikutnya. Golongan kelima, orang mukatab, budak yang diberi kesempatan oleh tuannya mencari harta,